Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sriwinarti Hasibuan, NPM 188220111, kelas Agribisnis A3. Di sini saya akan menjelaskan tentang video isu-isu lingkungan. Krisis makhluk hidup dan keanekaragaman hayati. Yang pertama, ada kerusakan lingkungan, yaitu adalah deteriorisasi lingkungan dengan hilangnya sumber daya air, udara, dan tanah. Yang kedua, ada kerusakan ekosistem dan punahnya flora dan fauna. Kerusakan alam dapat menyebabkan penyakit bagi manusia, menciptakan lingkungan yang tidak sehat untuk ditinggali, habisnya sumber daya alam, dan lain-lain. Sedangkan kepunahan keanekaragaman hayati dapat menyebabkan generasi mendatang tidak dapat menikmati keanekaragaman hayati, ketidakseimbangan ekosistem, menjadi potensi timbulnya penyakit atau wabah dan lain-lain. Hal ini disebabkan oleh dua faktor. Faktor penyebab kerusakan hutan ada dua, yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Akibat peristiwa alam bisa jadi gunung berapi, angin topan, banjir, gempa bumi, longsor, dan lain-lain. Sedangkan kerusakan akibat ulah manusia diantaranya adalah polusi udara akibat kendaraan bermotor dan pabrik, polusi air akibat limbah rumah tangga dan pabrik, pembakaran hutan, perburuan hewan secara liar, eksploitasi alam besar-besaran, dan lain-lain. Cara menanggulangi krisis makhluk hidup dan keanekaragaman hayati. Krisis keanekaragaman hayati dapat ditanggulangi dengan cara tidak melakukan perburuan liar, tidak memelihara hewan yang dilindungi, tidak mengkonsumsi hewan-hewan yang dilindungi, dan menjaga kelestarian alam di mana tempat hewan-hewan itu tinggal. Krisis makhluk hidup dapat ditanggulangi dengan cara reboisasi atau penghijauan di lahan yang telah rusak, menerapkan sistem tebang pilih untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, membuat sengkedan di daerah lereng pegunungan, menerapkan sistem 4R, yaitu Reduce, Reuse, Recycle, and Replant. Krisis lahan pertanian. Krisis lahan pertanian dapat ditandai dengan lahan kritis yang semakin luas, turunnya kualitas pertanian, konversi lahan pertanian yang lebih cepat daripada pertambahannya, keterbatasan lahan versus kebutuhan pangan, performa agraria yang belum berjalan, serta akumulasi penguasaan lahan pada sedikit pihak. Krisis lahan pertanian dapat disiasati krisisnya dengan 4 strategi, yaitu yang pertama, optimalkanlah lahan pertanian. Yang kedua, perluaslah area pertanian. Yang ketiga, pelaksanaan kebijakan dan regulasi, serta yang terakhir adalah pengembangan bioenergi. Krisis kelestarian hutan. Beberapa bentuk terjadinya kerusakan hutan dapat dipicu oleh berbagai kegiatan seperti illegal logging, kebakaran hutan, serta serangan hama dan penyakit. Upaya menyelamatkan hutan. Melakukan reboisasi, menerapkan sistem tebang pilih, menerapkan sistem tebang tanam, melakukan penebangan secara konservatif, memberikan sanksi bagi penebang sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan di hutan, melindungi dan menjaga habitat yang ada di hutan, mengurangi penggunaan kertas, mengidentifikasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan, serta melakukan seminar tentang pelestarian hutan. Litosfer dan litosfer. Litosfer adalah lapisan paling luar atau disebut juga dengan kerak bumi. Fungsi dari litosfer adalah sebagai tempat hidup
para makhluk hidup, batuannya dapat dimanfaatkan, penyusunnya dapat dijadikan sumber energi, dan juga terdapat mineral.